semua sudah lengkap ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya akan mulai ruang kolaborasi sesudah kita kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam dan bahagia Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir modul paket 2. Ya, sekarang kita berada di modul 2.3. Ibu ya, harus tetap semangat, jaga kesehatan ya, tetap bergerak, tetap memajukan apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu. Bapak Ibu sampai di pendidikan guru penggerak ini karena Bapak Ibu bukan saja berniat untuk mendapatkan sertifikat, tetapi niat Bapak Ibu adalah membuat sekolah itu menjadi maju. Gitu ya. Baik. Saya izin untuk share screen dulu. Ya, Bapak Ibu, ruang kolaborasi sesi 2 pada modul 2.3 ini masih tetap sama dengan ruang kolaborasi sesi 1, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sesi 2 ini, Bapak Ibu akan praktik selama kita berada dalam pembelajaran ini 2 JP ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan praktik. Kemudian biasanya kita berada 3 JP, tetapi sekarang karena ini praktik coaching, kita hanya berada pada 2 JP. Baik Bapak Ibu, identitas modul kita masih sama ya Bapak Ibu, yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian modul coaching untuk supervisi akademik, sesi pembelajarannya adalah ruang kolaborasi sesi 2, jumlah jam pembelajarannya adalah 2 JP. 1 JP 45 menit, berarti kita hanya berada pada 90 menit, berarti 1 jam 30 menit. 1 jam setengah saja Bapak Ibu ya. Nah, kompetensi lulusan masih sama Bapak Ibu ya, ada 3 poin di situ. Kemudian capaian umum modul masih sama dan juga capaian harus modul. Bapak Ibu, seperti biasa tetap akan kami sampaikan agenda yang akan kita lalui bersama, bahwa pertama adalah pembukaan, kemudian aktivitas sesi ruang kolaborasi sesi 2 yaitu praktik, kemudian review aktivitas pembelajaran, dan kita akan berada di penutup. Bapak Ibu, skenario kita seperti ini Bapak Ibu ya. Penyambutan 3 menit. Penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar 5 menit. Penjelasan instruksi coaching 5 menit. Diskusi kelompok praktik coaching 30 menit. Ya Bapak Ibu, pengisian lembar refleksi diri coaching itu 10 menit. Jadi setelah Bapak Ibu praktik coaching, Bapak Ibu akan diberikan kesempatan 10 menit untuk mengisi pengisian lembar refleksi coaching. Nah, pastinya refleksi coaching yang Bapak Ibu lakukan saat latihan dan saat praktik itu beda Bapak Ibu ya. Kemudian penyampaian hasil refleksi diri 20 menit. Penguatan praktik coaching 10 menit. Kemudian saya akan mengingatkan waktu belajar selanjutnya, kemudian penutup dan doa dan foto bersama. Baik Bapak Ibu, selaku umat beragama ya, yang percaya adanya Tuhan, selalu dan selalu kita akan mengangkat hati untuk berdoa ya, untuk memulai suatu pekerjaan, baik pekerjaan itu adalah pekerjaan pribadi maupun pekerjaan orang. Untuk itu di tempat ini saya ingin meminta kepada Pak Saudara Harja untuk memimpin doa di sore hari ini. Silakan Pak Saudara Harja. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Teman-teman CGP hebat, guru hebat, dan sebelum kita memulai sesi ruang kolaborasi sesi praktik ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Ya, selesai.
Terima kasih kepada Pak Gedera Harja yang telah memimpin doa untuk kegiatan kita di sore ini. Semoga doa yang kita panjatkan di hari ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kelancaran untuk melakukan kegiatan ini sampai dengan akhir. Nah, tujuan pembelajaran kita masih sama ya Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGT. Kesepakatan belajar kita ada 6 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengangkat jempol apabila setuju Bapak Ibu. Ataukah ada yang mau menambahkan? Baik, ya terima kasih. Berarti semua setuju dengan kesepakatan belajar kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, sedikit mereview pembelajaran ya Bapak Ibu ya, bahwa pembelajaran kita di sesi ruang praktik ini Bapak Ibu akan mempraktikkan tentang coaching yang Bapak Ibu sudah lakukan pada latihan Bapak Ibu. Nanti akan selanjutnya kita refleksi ya Bapak Ibu ya, karena ini waktu Bapak Ibu saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar karena fasilitator hanya sekedar memfasilitasi Bapak Ibu untuk setiap kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan temantik di sini ya Bapak Ibu ya. Fasilitator mereview yang telah dilakukan CGT ruang kolaborasi 1 yaitu latihan coaching dan mengisi lembar refleksi diri latihan coaching. Rasanya kita sudah lakukan Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu sudah melakukan latihan coaching, kemudian Bapak Ibu telah merefleksi dan memecahkan, kemudian sedikit review dari saya apa yang Bapak Ibu sudah lakukan saat itu. Baik Bapak Ibu, aktivitas sesi 2 pada ruang kolaborasi praktik kali ini adalah praktik coaching dilakukan dengan model Tirta, Bapak Ibu ya. Praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGT, sama dengan kemarin saat latihan, dan saya tidak merubah kelompok itu, masih tetap dengan kelompok yang sama Bapak Ibu. CGT secara bergantian berperan sebagai coach dan coaching. Sama ya Bapak Ibu, penjelasan yang sudah saya sampaikan di ruang kolaborasi sesi 1. Topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Bapak Ibu, jangan terlalu rumit sehingga nanti akan coachingnya berjalan menjadi tidak maksimal. Masing-masing calon guru penggerak melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Jadi satu kelompok itu ada 30 menit. Karena 2 orang berarti 1 CGP 15 menit. Ibu ya. Nah, kalau beda dengan kelompok 1, karena di kelompok 1 itu ada 3 orang, maka waktunya harus 45 menit. Karena 1 CGP 15 menit. Praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Di breakout room itu kelompok 4 sampai kelompok 5, sedangkan kelompok 1 tetap di main room. Anggaplah Bapak Ibu itu berada di breakout room. Kemudian salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Tidak seperti saya jelaskan awal ya, yang sebelum kita masuk di ruang ini, bahwa nanti akan jadi co-host salah satu. Kemudian Bapak Ibu, hasil rekamannya nanti diunggah pada LMS, Ibu ya, di kode 2.3.A.5.3. Unggahan tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Titik 3A, titik 3 asesmen, Ibu ya. Pembagian kelompok ini Bapak Ibu sudah saya bagikan seperti yang kemarin Bapak Ibu ya. Saya tidak membaginya ulang, tetapi saya ambil dari sesi latihan Bapak Ibu. Seperti biasa Bapak Ibu, di sesi latihan ada refleksi diri. Sekarang di sesi praktik juga harus ada refleksi diri Bapak Ibu. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa nanti akan ada perbedaan saat Bapak Ibu latihan dan saat Bapak Ibu praktik Bapak Ibu. Karena praktik ini menunjukkan keseriusan Bapak Ibu ya dalam hal coaching. Kemudian
Kalau latihan kan pasti ada hal-hal yang apa namanya, ada kesalahan, ada apa. Nanti setelah Bapak Ibu selesai latihan dan setelah beberapa jeda waktu, jeda hari, nanti kan Bapak Ibu akan saling memberikan perbaikan-perbaikan. Diharapkan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah rubrik penilaiannya, Bapak Ibu ya. Tidak ada rubriknya, silakan dipelajari rubrik penilaiannya seperti apa, sehingga nanti tidak jauh berbeda antara apa yang Bapak Ibu sampaikan dan apa yang menjadi penilaian saya. Nah, silakan Bapak Ibu kita praktik ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan yang untuk kelompok 1, untuk kelompok 2 dan sampai dengan 5, silakan ke breakout room masing-masing Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ya. Cek Bu Renvil, Pak Ari, apakah suara saya sudah bisa didengar? Sudah, Pak. Jelas Pak ya? Pak Ari ya? Jelas, jelas. Cek 1, suara saya gimana Pak? Jelas Pak, jelas Pak. Cek 1, 2, 3. Oke. Suara saya, Pak? Sudah. Kok saya nggak lihat gambar ya? Apa karena koneksi saya jelek nih? Sinyalnya mungkin itu Pak. Ya, kalau saya kelihatan semua ini Pak. Gambar saya kelihatan Pak? Kelihatan Bapak kelihatan gini. Oh, hilang lagi gambarnya. Saya hilang. terlihat, Pak D. Saya terlihat, Pak D. Kalau Ibu Renvil terlihat. Sangat jelas Bu Terima Renvil. kasih. Terlihat masih muda. Terima kasih. Boys. Saya terlihat sekarang Pak D. Terlihat cuman agak Cek patah-patah 1. dia. Oh nggih. Terpatah-patah ya. Ya. Aku segera memulai karena kelompok 1 rekamannya sudah langsung. Silakan yang di kelompok 1 praktik semua. Baik Ibu. Pak Ari, saya dulu yang coach ya. Pak Ari yang coach ya. Waktu itu gimana siap? Baik.
saya akan memulai rekam di kelompoknya Pak Putih dulu ya, yang lainnya siap-siap. Masih patah-patah saya Pak Dia. Enggak, lebih baik off cam aja dulu Pak. Kalau on cam patah-patah dia juga nggak mau masuk. Oh gitu. Ya off cam aja nggak apa-apa Pak, daripada patah-patah putus-putus. Ini saya berikan reaksi Pak, sekarang mau mulai nih. Pak Putu, saya berikan reaksi jempol baru mulai ya. Oke baik. Berarti saya jadi apa dulu nih Pak? Saya jadi pakai skenario Pak Gede ya? Ya jadi coach dulu Pak. Oke. Sebentar Mohon ya Pak izin De. Bu fasilitator untuk yang di main room agar di off mic dulu Bu. Kami mau mulai. Ya, bisa dimulai ya Pak ya. Saya rekam dulu Pak. Oke, ini ke skenario-nya Pak ini ya. Pak Gede ya. Ya skenario. Betul. Oke. Kita siapkan dulu skenario-nya sebentar. Ya, siapkan dulu Pak. Ya. Ini yang Pak Gede. Berarti saya jadi coach, Pak Gede jadi coachnya. Oke. Saya yang coach Pak. Oke, sudah Pak. Saya yang coach. Yang coachi. Oh, saya yang coachi. Oh ya. Ya. Bisa dimulai ya. Ya. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Pak Gede. Pak Ari, akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak selesai mengajar yang serius sekali yang dipikirkan. Iya, benar sekali Pak Gede. Boleh saya meminta waktunya Pak Gede sekarang? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Kebetulan menyangkut siswa di kelas Pak Gede. Mungkin membutuhkan waktu agak lama, tidak apa-apa Pak Gede nggih? Silakan Pak Ari, tidak apa-apa. Sebelumnya Pak Ari duduk santai dulu. Coba deh Pak Ari tutup mata sejenak, ambil nafas dalam-dalam, tenangkan diri dulu Pak Ari. Bagaimana Pak Ari sekarang setelah menenangkan pikiran Pak Ari? Terima kasih Pak Gede. Saya sekarang merasa sedikit lebih tenang ini Pak Gede. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan saya yang saya hadapi. Jadi terima kasih sebelumnya Pak Gede ya sudah bersedia membantu. Jadi apa nih Pak Ari yang bisa saya bantu? Saya ingin mendapat solusi Pak dari masalah yang saya hadapi Pak Gede. Coba diceritakan Pak Ari. Saya ingin apa yang menjadi beban pikiran Pak Ari tentang murid tersebut. Saya merasa murid-murid saya itu tidak seluruhnya aktif Pak Gede dalam kegiatan diskusi maupun presentasi kelompok ketika saya mengajar, kemudian ketika saya adakan pembelajaran di kelas Pak Gede. Mengapa? Apa yang membuat Bapak merasa banyak yang tidak? Begini Pak, jadi setiap diskusi kelompok ada saja yang seolah-olah tidak serius bekerja. Jadi sering mengandalkan anggota yang mereka anggap lebih pintar atau yang rajin aja terpilih Pak Gede sebagai ketua kelompok gitu. Jadi yang kurang pintar ini menjadi pasif Pak Gede dalam kelompok. Itu Pak Gede masalah saya. Oh begitu. Jadi apa target
tujuan yang Bapak harapkan bisa dicapai setelah kita ngobrol nanti? Saya ingin mendapat solusi tentunya Pak Gede ya. Jadi saya ingin semua murid saya itu bisa berpartisipasi aktif Pak Gede. Jadi saat berdiskusi maupun mereka saat presentasi hasil diskusinya gitu. Jadi saat ada kelompok yang mempresentasikan hasil hasil kerjanya. Jadi kelompok lain itu aktif mendengarkan, kemudian aktif memberikan saran, aktif juga bertanya. Pokoknya mereka saling berinteraksi satu sama lain secara aktif, Pak Gede. Baik, menurut Bapak, kira hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok? Entahlah, Pak Gede. Jadi mungkin karena mereka takut salah bicara gitu ya, atau tidak punya pertanyaan karena memang paham gitu, atau ada tugas yang terlalu mudah hingga dapat diselesaikan oleh beberapa anggota yang kerjanya cepat, Pak Gede. Satu kelompok biasanya terdiri dari berapa orang, Pak? Kalau di saya itu biasanya saya mengatur sekitar 7 sampai 8 orang, Pak Gede. Kalau menurut Bapak, apakah itu sudah efektif? Semula sih saya berpikir itu akan memudahkan saya dalam merekap hasil kerja kelompok gitu Pak Gede. Tapi dampak negatifnya malah dalam kerja kelompok itu ada yang cuma menunggu hasil atau cuma menyalin hasil dari kerjaan temannya gitu. Jika tidak ditunjuk melakukan tugas penting yang ditentukan oleh ketua kelompok gitu Pak Gede. Jadi yang lain tuh hanya pasif, hanya menyalin hasil kerja dari teman yang lainnya. Itu aja pokoknya Pak Gede. Oh, begitu ya, Pak ya. Kira-kira apa saja yang dapat murid Bapak antusias dan aktif dalam diskusi serta presentasi, Pak? Ya, kalau menurut saya masing-masing itu harus punya tugas yang lebih spesifik ya Pak Gede. Jadi harus dikurangi jumlah kelompoknya gitu ya. Kalau bisa tugas yang bisa mereka kerjakan dengan senang hati gitu. Jadi biar menarik lah tugas-tugas yang saya berikan gitu mungkin Pak Gede. Wah, saya sependapat ini dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok, apa penyebab penyimak presentasi tidak antusias bertanya jawab dan berpendapat, Pak? Sepertinya karena tanggapannya homogen Pak Gede. Jadi yang menyampaikan pendapat juga seperti membacakan resume tanpa ekspresi gitu ya. Jadi terkesan tidak seru gitu. Jadi membosankan Pak Gede. Oh, seperti itu. Lalu apa kira-kira perlu perbaikan apa berarti Pak? Pengorganisasian kelompok dan hasil diskusi serta menanggapi presentasi ya Pak ya? Benar Pak Gede. Baik, lalu apa perubahan yang sekarang bisa Bapak sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasi kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut, Pak? Saya akan coba perkecil lagi jumlah anggota kelompoknya nih Pak Gede ya. Jadi alternatif hasil diskusi juga sepertinya perlu dimerdekakan, dianekaragamkan ya. Misalnya bisa dengan gambar, poster gitu Pak Gede, puisi, narasi deskriptif atau apalah yang mereka suka gitu kan. Nah, kalau dari gambar ada yang ingin diketahui maksudnya itu bisa memotivasi murid untuk bertanya gitu.
ide yang sangat bagus. Lalu penganeka-ragamannya bagaimana Pak agar lebih menarik? Dimerdekakan dan diferensiasikan juga Pak. Jadi misalnya selain dengan deskripsi naratif, pantun, bisa juga dengan gambar sederhana gitu Pak deh. Misal gambar permen, bintang, bunga atau apalah ya. Nah, pertanyaan juga bisa disampaikan secara tertulis Pak Gede, misal ditulis di sticky notes berwarna untuk ditempel di papan pertanyaan sehingga itu akan menjadi lebih berwarna gitu ya, lebih menarik lah pokoknya Pak De. Keren ya Pak ya. Lalu bagaimana kalau yang menanggapi dengan gambar itu tidak mengerti maksud gambarnya Pak? Ya, jangan asal gambar lah Pak D. Jadi yang menanggapi dengan gambar harus bisa menjelaskan alasan mengapa ia menanggapi dengan gambar tersebut. Itu yang penting Pak. Oke, itu bagus Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan langkah yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ide keren Bapak tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan metode diskusi dan presentasi yang mengasihkan Pak Gede. Jadi menggunakan media yang beragam dan memerdekakan murid secara bertanggung jawab gitu ya dalam memilih media dan cara mereka memahami dan menanggapi suatu materi yang didiskusikan dan dipresentasikan. Itu Pak kurang lebih Pak. Wah, bagus sekali ide Bapak ini. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai harapan. Astung kare ya Pak Gede ya. Jadi terima kasih banyak Pak Gede atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya Pak Gede ya. Baik. Terima kasih Pak Pak Ari. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Terima kasih Pak. Saya tinggal sebentar. Baik Pak. Sampai jumpa Pak Gede. Sampai jumpa Pak. Iya, itu tadi saya sudah. Sekarang siapa berarti? Siapa yang duluan nih? Pak Ari dulu ya? Coba Pak Gede sama Bu Renville dulu ya. Saya perbaiki koneksi sebentar ya. Oh siap. Renville siap jadi coach? Siap, Pak. Ntar dulu Bu. Suara saya terdengar, Pak? Ini terdengar. Ntar dulu Bu. Saya tadi sudah pause ininya, rekamannya. Biar tidak kelihatan yang ngobrol-ngobrol ini. Terima kasih, Pak D. Ya. Yang mana skenarionya nih Bu? Gimana, Pak? Itu yang mana? atas. Yang pertama itu. Yang tak kirim tadi itu. Siap. Yang langsung isi nama. Iya. Sudah. Ini saya mulai rekamannya. Sip. Pak, mungkin off mic dulu Pak Ari, biar tidak masuk suara-suara yang lain Pak Ari. Ya. Ntar dulu Bu Renville, saya rekam sekarang. Silakan Bu. Selamat siang Bu Renville, boleh minta waktunya sebentar? Selamat siang, Pak Gede. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Renville, terima kasih
sudah meluangkan waktunya siang ini untuk saya ajak sharing. Sama-sama Pak Gede. Apa yang kita akan bicarakan siang ini dan apa yang kira-kira bisa saya bantu buat Pak Gede? Begini Bu Renvil, terkait masalah yang saya hadapi dalam mengatasi perilaku seorang murid saya di kelas. Namanya Eka Putrawan. Nah, yang mana anak Eka sekali dinasihati. Bandel sekali. Saat belajar di kelas kurang fokus. Sehingga mengganggu murid-murid yang lain yang kemudian kelas itu menjadi ribut, gaduh, dan tugas juga jarang dikerjakan, Bu. Oh, begitu. Jadi kita akan membicarakan tentang murid Pak Gede yang bernama Eka Putra, yang notabene banyak membuat masalah di kelas. Begitu Pak Gede ya? Iya, betul Bu Renvil. Baiklah Pak Gede, dari percakapan kita ini, kira-kira apa ya yang ingin Pak Gede dapatkan? Gini Bu, saya ingin mendapatkan solusi Bu atau jalan keluar untuk masalah yang dihadapi murid saya ini, yang saya hadapi khususnya si Eka Putrawan ini, supaya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lah Bu, bisa fokus saat belajar di kelas, ya kelas tersebut menjadi lebih tertib, aman, nyaman untuk belajar, dan tugas-tugas yang saya berikan kepada si Eka juga bisa dilakukan dengan baik Bu. Boleh Pak Gede ceritakan seperti apa sih Eka Putrawan di kelas? Begini Bu, di kelas itu Eka Eka Putra ini termasuk murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata sebenarnya Bu kalau di kelas. Kalau di segi kognitifnya, dia mampu mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas selama fokus dan memperhatikan penjelasan saya dengan baik. Mampu menjawab pertanyaan dan bahkan mengajukan pendapatnya dengan baik ketika saya minta. Namun belakangan ini saya melihat si Eka Putrawan ini kurang fokus dalam belajarnya Bu. Sering mengganggu temannya belajar, susah diberitahu, dinasihati oleh teman-temannya. Susah juga saya nasihatinya Bu. Ujung-ujungnya si Eka ini malah berkelahi dengan murid lainnya Bu ketika dinasihati. Selain itu si Eka Putra ini juga jarang sekali mau mengerjakan tugas sekarang yang saya berikan Bu. Oke, dari cerita yang Pak Gede sampaikan tadi, menurut Pak Gede, apa yang menyebabkan Eka Putrawan bertingkah laku seperti ini, Pak? Kalau menurut saya mungkin Eka Putrawan ini bertingkah seperti itu mungkin karena di rumahnya kurang perhatian mungkin Bu dari orang tuanya. Karena setahu saya kedua orang tua Eka itu sibuk sekali bekerja. Sibuk di luar dia seharian. Sehingga si Eka Putra ini sama adik-adiknya, dan yang saya tahu juga Eka ini dan adik-adik yang dititipkan pada kakek neneknya Bu. Oh, begitu. Jadi murid tersebut kurang fokus dalam pembelajaran karena kurang mendapat perhatian dari orang tua. Nah, menurut Pak Gede, apa sih yang menjadi indikator kalau murid tersebut fokus belajar dan memperhatikan guru di kelas? Menurut saya Bu, murid yang fokus dan benar-benar memperhatikan pembelajaran mampu memahami materi pembelajaran dengan baik, sehingga dapat memberikan umpan balik. Bahkan mungkin dapat melakukan refleksi terhadap belajarnya Bu. Misalnya, murid tersebut bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, menyimak penjelasan dengan cermat, dan memberikan respon ketika diminta untuk menjawab pertanyaan, berdiskusi, ataupun mengajukan pendapatnya Bu. Benar sekali Pak Gede, saya sependapat dengan Bapak. Nah, dari pengalaman tersebut nih Pak, ya,
Apa yang sudah pernah Bapak lakukan dalam menghadapi situasi murid tersebut di kelas? Saya sudah mencoba murid tersebut untuk lebih memperhatikan pembelajaran dan menempatkannya di bangku paling depan, Bu, di dekat dengan saya agar bisa situasinya dengan mudah. Oh, bagus itu, Pak. Murid tersebut sudah dekat dengan Bapak, posisi duduknya. Lalu bagaimana perkembangannya, Pak? Ya, Bu, saya melihat Eka Putrawan ini jarang membuat keributan dan mengajak murid lain mengobrol, Bu. Nah, tetap saja tidak fokus pada pembelajaran sehingga tugas-tugas yang saya berikan pun tidak terselesaikan dengan baik. Baik, Pak. Jadi frekuensi ribut di kelas ketika pembelajaran sudah berkurang ya, namun masih tetap belum bisa fokus belajar dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Nah, adakah hal-hal lain yang bisa Pak Gede lakukan untuk meningkatkan konsentrasi murid tersebut di kelas agar dia lebih fokus belajar, Pak? Rencananya sih, Bu, saya akan mengajak murid tersebut, si Eka tersebut, untuk ngobrol dari hati, untuk mengetahui penyebab yang membuat dia berubah seperti sekarang ini, Bu. Wah, luar biasa idenya Pak Gede nih. Langkah-langkah apa ya yang akan Bapak lakukan dalam melakukan pendekatan dengan murid tersebut? Yang pertama tentunya saya akan membuat kesepakatan belajar dulu dengan si Eka ini, Bu. Selain itu juga saya akan mengajaknya mengobrol santai dari hati ke hati dengan mempraktekkan langkah-langkah segitiga restitusi itu yang Ibu kemarin sampaikan ke saya. Barangkali dengan restitusi juga saya menggali nilai-nilai yang murid saya yakini, terutama nilai kedisiplinan, mungkin persahabatan, tanggung jawab, sopan santun pergaulan, Bu. Wah, luar biasa Pak Gede. Saya sangat mendukung sekali rencana Bapak tadi. Apa ada hal lain lagi yang sekiranya bisa membantu murid tersebut untuk lebih fokus saat pembelajaran, Pak De? Ia juga akan mencari tahu dan menggali informasi teman guru yang lain yang juga mengajar di kelasnya si Eka ini tentang perkembangan murid-murid ini, Bu. Benar sekali Pak De. Informasi dari guru-guru pengajar yang lain juga sangat penting untuk dijadikan dasar dalam melakukan pendekatan terhadap murid-murid, mengingat beberapa masalah ditimbulkan oleh murid ini karena tadi Bapak menyampaikan kurangnya perhatian dari orang tuanya. Apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan melakukan pendekatan orang tuanya, Bu. Pertama, saya akan menjelaskan kondisi dari ini secara umum di sekolah. Kemudian saya memberitahukan permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Dalam kesempatan temu orang tua ini, saya juga akan menanyakan bagaimana tingkah laku murid di rumah, bagaimana juga mereka komunikasi dengan orang tua di rumah dan di lingkungan sekitarnya. Sehingga saya mendapatkan informasi yang valid dan bermanfaat dalam penanganan tersebut. Menurut saya, orang tua sangat penting dalam ikut untuk menyelesaikan permasalahan ini juga, Bu Renvil. Benar Pak Gede, keterlibatan orang tua itu memang sangat penting dalam penyelesaian masalah ini. Sangat menarik sekali tentang apa yang akan Pak Gede lakukan. Iya, Bu Renvil. Jadi sekarang bagaimana cara Pak Gede melakukan rencana yang tadi Bapak sampaikan dalam penyelesaian masalah ini? Pertama, akan melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan murid tersebut dengan langkah-langkah restitusi.
Saya akan mengajak mereka ngobrol setelah jam pulang, Bu. Kemudian saya juga akan mulai mengumpulkan dari guru pengajar mengenai tugas-tugas yang belum diselesaikan oleh murid tersebut. Saya akan mengajak orang tuanya untuk berdiskusi tentang masalah yang dihadapi anaknya tersebut. Ide yang bagus Pak Gede. Nah, siapa lagi yang bisa membantu Bapak dalam mewujudkan rencana aksi ini? Siapa ya? Oh ya, saya akan meminta bantuan pada Pak Ari, yang kebetulan Pak Ari juga tempat tinggalnya dekat dengan murid tersebut, Bu. Saya yakin Pak Ari bisa membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, Bu. Wah, luar biasa pemikiran Pak Gede. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Nah, setelah kita melakukan percakapan tadi nih Pak Dea, apa yang Pak Gede dapatkan hari ini? Saya mendapatkan solusi bagaimana menangani permasalahan murid yang tidak fokus pada saat pembelajaran. Saya berharap aksi yang saya sampaikan tadi bisa berjalan baik dan mampu membawa perubahan terhadap tingkah laku murid tersebut. Menjadi lebih baik, si Eka ini lebih baiklah dari yang sebelumnya, Bu. Benar sekali Pak D. Nah, sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Kapan nih akan dilaksanakan? Sesegera mungkin, Bu. Kalau bisa mungkin besok saya akan mulai dengan melaksanakan restitusi dengan murid dengan si Eka ini, Bu, setelah jam pulang sekolah. Dan mulai mencari informasi dari teman guru yang mengajar di kelas saya tentang tugas yang diselesaikan oleh si Eka ini. Dan juga saya juga meminta perkembangan belajar dari siswa ini di kelas Ari. Selanjutnya saya akan berkomunikasi dengan orang tua murid tersebut agar dapat menentukan jadwal pertemuan untuk diskusi tentang masalah ini. Saya akan mengusahakan hari Jumat ini agar dapat bertemu dengan mereka, Bu. Oh, mantap Pak Gede. Lebih cepat akan lebih baik. Saya tunggu kabar baik dari perkembangan murid tersebut ya Pak ya. Siap, Bu. Dengan senang hati saya akan sampaikan perkembangan dari murid tersebut, Bu. Lalu apa yang Bapak rasakan saat ini setelah kita berdiskusi? Saya merasa lega, Bu. Merasa plong. Terima kasih, Ibu, sudah meluangkan waktu kepada saya mengobrol, mendiskusikan terkait dengan si Eka ini, Bu. Iya, sama-sama Pak D. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bu Renville. Selamat siang. Selamat siang. Sudah saya pause, Bu. Nggak boleh gitu. Baik. Baik, sekarang saya bersama Bu Renville ya. Siap, Pak. Nanti dulu, Pak. Nanti saya klik rekam dulu. Sebentar dulu, sebentar. Bukannya Pak Made sama Pak Ari sama Pak Gede dulu. Ya. Enggak, boleh Jadi, aja sama Pak Bu Gede. Renville. Kita gantian ya. Gimana? Pak Gede kan 3 kali jadinya Bu Renville. Jadi sekarang Bu Renville sama saya Ya, sehingga biar sama-sama 2 kali. genap dapat 2-2, ngerti? Oh gitu. Ini Ya. skenario-nya Sama yang jadi coach, sama-sama mana jadi skenario? coach. Yang di grup, Bu. Yang mana? Yang ini, yang barusan dipakai nih. Iya. Yang Bukan, kemarin kita yang pakai. Yang ini Enggak. sebentar. Yang mana? Yang ini. Yang saya jadi apa nih sekarang? Jadi koci. Oh, jadi koci. Ya, Ibu jadi coach, Pak Ari jadi coach. Oke, guys? Belum. Sebentar. Belum. Yang saya kirim tadi ya? Nanti Yang kalau saya kirim tadi itu ya? Pak Ari. Bukan, Bu. Enggak, Bu. Yang Itu. saya kirim di grup demonstrasi, Bu. Dicek demonstrasinya. di grup Oh, saya enggak di ini. grup Rukol Saya modul enggak 23, Bu.
Recall maksudnya. Sebentar. Saya enggak nyimpen. Buka WA-nya, saya sudah WA nih. Ini Pak Ari jadi apa? Saya jadi coach, Ya. Terus Ibu ya jadi coach. saya jadi coach. Sebentar dulu ya Pak ya. udah siap? Sebentar dulu. Belum Pak. Belum. Maaf. Iya. Sebentar. Iya, saya tunggu. Sebentar dulu. Waktunya habis. Sebentar dulu. Posisi 1. Saya jadi apa? Jadi kuci ya? Mm-mm. Saya jadi kuci ya? Sebentar dulu Betul, Pak. Bu. Sabar. Mm-mm. Saya jadi kuci. Oke. Yuk. Sudah bisa direkam, Pak Ari? Sudah, Pak. Cek. Sudah terdengar suara saya? Ntar dulu. Ya, cek. Sudah. Saya rekam sekarang ya, Pak ya. Iya, silahkan Pak. Terima kasih. Ya. Selamat sore, Bu Renvil. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat sore Pak Ari. Puji Tuhan, kabar saya baik. Bagaimana Pak Ari? Ari, bagaimana kabarnya? Astungkare, sehat Bu. Jadi mudah-mudahan ya kita semua dan keluarga sehat selalu ya Bu Renvil ya. Amin Pak. Nah, gimana nih Bu Renvil? Kok saya lihat raut wajah Ibu ini kurang enak hari ini nih. Apakah Ibu ada masalah atau mungkin ada yang perlu Ibu sampaikan ke saya atau bahkan Ibu obrolkan ke saya hari ini nih Bu Renvil? Iya Pak Ari, begini, saya pengen ngobrol atau pengen apa ya, curhat lah sama Bapak tentang proses pembelajaran saya Pak ya. Oke, boleh Bu. Saya sangat senang jika Ibu mau terbuka dengan saya. Apa yang saya bisa kiranya saya bantu Ibu? Begini Pak, saya sebenarnya bingung dengan anak didik saya Pak. Kenapa anak didik saya tuh masih ada yang tidak mau sembahyang nih, padahal kan di setiap rutinitas pada pagi hari saya selalu mengingatkan anak-anak itu untuk sembahyang Pak. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan apa sih yang sebenarnya ini Ibu alami saat ini? Begini Pak Ari ya, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya ya Pak ya, tentang nilai agama dan moral Pak. Nah, pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas juga, di mana ketika saya bertanya kepada anak-anak nih, tentang siapa ada yang sembahyang, ada sebagian kecil nih anak yang menjawab, ada yang sembahyang, ada juga yang mengatakan, dia lupa dan, yang memprihatinkan sekali tuh, bagi saya, eee apa namanya, ada salah seorang murid saya itu mengatakan kalau dia itu dilarang sembahyang gitu Pak sama orang tuanya. Nah ketika, apa namanya, saat itu saya merasa sedih dan prihatin gitu Pak dengan keadaan ini. Kenapa ya, kita itu umat beragama nih di Indonesia kok masih ada saja yang, tidak mau melaksanakan sembahyang dan, parahnya lagi kan orang tuanya yang nggak ngasih gitu Pak. Nah jadi saya pengen nih mendapat solusi dari permasalahan ini, bagaimana ya, Pak, ya? Oke, jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahannya Bu Renvil ya. Jadi Ibu sekarang lagi menghadapi anak-anak yang tidak sembahyang dengan benar gitu ya, bahkan ada yang lupa sembahyang, bahkan yang lebih parahnya lagi itu ada orang tua yang melarang anaknya untuk sembahyang, gitu ya. Jadi ini menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran Ibu ya tentang nilai agama dan moral, begitukah Bu Renvil? Eee, iya benar, Pak Ari, karena menurut saya kan sembahyang itu kan penting ya, buat pendidikan anak sejak dini, itu menurut saya, Pak Ari. Oke, berarti dari permasalahan yang Ibu hadapi, apa rencana yang Ibu akan lakukan? Saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya, Pak, agar pembelajaran saya ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, begitu, Pak.
Iya, benar sekali ya, Bu Renvil ya. Jadi menurut Ibu untuk mencapai nilai agama dan nilai moral anak dengan baik itu agar anak tersebut mau sembahyang gitu ya dan orang tuanya juga mendukung, program pembelajaran kita gitu ya. Serta orang tua juga tidak meninggalkan sholat, seperti itu ya, menurut Ibu Renvil ya? Apa namanya, jadi kalau menurut saya, Pak, ya, untuk mencapai, nilai agama dan moral, anak itu lebih baiklah mungkin kita mulai dengan, apa namanya, kita mengajarkan dari keluarga dulu ya, Pak, ya, terutama untuk masalah, apa namanya, pendidikan agama seperti itu. Nah, kalau di Hindu kan, yang saya tahu ya mengajarkan kayak Trisandya seperti itu, cara-cara sembahyang, apa namanya, eee yang biasanya dilakukan di sekolah seperti itu, Pak. Nah, terus apa namanya, juga, memprogramkan nih, Pak, di sekolah seperti kegiatan, apa, pesantian juga seperti itu, kalau pas anak-anak libur dan, apa namanya, mengundang, orang tua mereka ya, seperti mengadakan parenting atau, kelas orang tua gitu, Pak, untuk, apa namanya, mengundang orang tua yang ahli dalam bidang agama ya, Pak, ya, agar, bisa memberikan, apa namanya, pemahaman begitu. Nah, gimana dengan kegiatan parenting ini kan orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik, karena kan sembahyang itu memang penting bagi semua agama ya, Pak. Oke, jadi Ibu pengen anak ini mau sembahyang dan orang tuanya juga, bisa menjalankan kewajibannya sebagai orang tua gitu ya, dan tidak melarang anaknya untuk sembahyang gitu ya, Bu, ya? Iya Pak Ari, benar sekali. Terus bagaimana dengan orang tua yang mungkin kepedulian terhadap pendidikan anaknya itu masih kurang, Bu? Bahkan mungkin ada, orang tua yang agak sedikit ekstrim ya, misalnya kalau misalkan Ibu Renvil, melarang anak apa namanya, sorry, Ibu Renvil menegur anak, kemudian orang tuanya datang bahkan marah-marah mengatakan bahwa agama itu bukan urusan ibu gitu, itu urusan kami gitu misalkan. Bagaimana Ibu menanggapi hal itu gitu? Mungkin saya akan mengajak orang tua tersebut untuk melakukan refleksi dan, berbicara dengan perlahan-lahan, face to face gitu Pak ya, dengan orang tua tersebut. Oke, Bu Renpil. Jadi, apa kiranya yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Saya pikir, ketika pembelajaran itu kita hanya menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak itu tidak cukup ya, Pak. Seharusnya kita juga perlu mempraktekkan kegiatan pembelajaran kepada anak. Jadi, itu akan lebih baik menurut saya, Pak. Oke, nah sekarang, Ibu kan sudah tahu gambarannya. Nah, dukungan yang seperti apa mungkin yang Ibu butuhkan agar program ini berjalan dengan baik, Bu Renvil? Eee, yang pastinya saya butuh dukungan dari, kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari, murid-murid juga, dan orang tua murid juga, Pak. Karena dengan, kita berkolaborasi tuh, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil. Seperti itu, Pak Ari. Oke, bagus sekali Bu Renvil. Jadi kita perlu berkolaborasi gitu ya, untuk mewujudkan semua ini, karena dengan kolaborasi semua akan terasa lebih ringan gitu ya. Iya, Pak Ari, bener. Oke, mudah-mudahan, apa yang kita sepakati dan kita diskusikan hari ini bisa diterapkan dengan baik ya, Bu Renvil ya. Dan satu lagi saya ingin dengar ya ceritanya Bu Renvil, kalau sudah melakukan kegiatan ini. Kira-kira kapan ini timeline waktunya untuk melaksanakan kegiatan ini, Bu? Eee, kalau bisa secepatnya ya, Pak, ya. Mungkin minggu depan, Pak, ya, saya lakukan kegiatan tersebut. Oke, minggu depan ya? Ya, oke. Kalau begitu nanti Bu Renpil, bisa lakukan kegiatan ini dengan baik dan bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain ya. Dan saya, apa namanya, menunggu informasi atau kabar baiknya dari Bu Renpil selanjutnya. Terima kasih banyak atas refleksinya ya Bu Renpil ya, sudah mengajak saya berefleksi untuk hari ini, kemudian Bu Renpil sudah mau terbuka dengan saya. Terima kasih sekali, Bu.
Sama-sama Pak Ari, sudah mau menemani saya mengobrol dan mendengarkan, curhat saya. Oke, Bu Rempi saya pamit ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Ari. Luar biasa. Ini sudah saya off. Sekarang beratnya menulis refleksi dulu Bu ya. Bu Renvil. Ya, silakan. Ya. Refleksinya seperti kemarin ya Bapak Ibu ya, formatnya seperti kemarin. Yang pasti bahwa refleksi kemarin dan refleksi hari ini pasti berbeda Bapak Ibu. Sepuluh menit waktunya Bapak Ibu untuk mengisi refleksi diri coaching. Lebih cepat lebih baik. Kurang dari 10 menit malah lebih bagus.
Baik Bapak Ibu yang di board, kalau sudah selesai, silakan bergabung di main room Bapak Ibu. Ya, silakan Kak. Kalau yang belum masih bisa diselesaikan ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita sudah berkumpul di main room. Namun kalau yang sudah, ya silakan stay saja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya ingin pastikan apakah semuanya sudah menuliskan refleksi diri? Jempolnya? Oh, ternyata ada yang belum Bapak Ibu. Kita menunggu sebentar ya. Yang belum ada reaction jempol. Sudah Kak? Sudah selesai Bapak Ibu? Baik. Pak Gede Agus, raise hand atau jempol Pak? Salah pencet Ibu. Oh, baik. Iya Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, karena semuanya sudah selesai menulis refleksi, maka Bapak Ibu akan menyampaikan refleksi Bapak Ibu, tetapi waktu kita hanya 20 menit. Gitu ya. Ini Bapak Ibu.
penyampaian hasil refleksi diri 20 menit. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat ini Bapak Ibu ya, dalam waktu yang singkat ini kita mendengarkan perwakilan kelompok yang akan menyampaikan refleksi. Silakan Bapak Ibu menunjuk atau mempersilahkan salah satu teman sebagai perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil refleksi ini. Silakan kelompok 1. Baik, Pak Madari, silakan Pak. Cek. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menyampaikan refleksi dari coaching yang sudah kami lakukan. Jadi untuk refleksi yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tentunya dari percakapan yang sudah kami lakukan, alur Tirta sudah mulai lebih bagus daripada latihan yang kemarin. Jadi kami mulai dari menentukan tujuan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi, kemudian menggali rencana aksi dan diakhiri dengan tanggung jawab, serta membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Nah, adapun hal yang perlu diperbaiki dari praktik coaching kali ini adalah tentang bagaimana tetap fokus dalam mendengarkan dan menginterpretasikan cerita dari coach. Nah, itu mungkin yang perlu saya perbaiki dan saya tingkatkan. Kemudian bagaimana juga membangun pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing coach untuk berpikir menggali dari solusi yang diharapkan gitu ya. Kemudian hal apa yang saya lakukan itu tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Jadi sebelum dan saat melakukan coaching yaitu dengan cara tetap fokus dan bersikap terbuka. Ya, sabar dan ingin tahu lebih banyak terkait dengan permasalahan yang coach hadapi dan tentu tetap berusaha untuk melakukan interaksi gitu ya. Nah, kemudian hal yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan ke depan adalah yaitu saya ingin memaksimalkan pemahaman saya tentang prinsip-prinsip coaching. Jadi selalu memposisikan diri menjadi mitra bagi coach, kemudian selanjutnya mengembangkan proses kreatif agar bisa mengembangkan kompetensi diri teman sejawat dengan menciptakan percakapan yang dua arah, kemudian melontarkan pertanyaan yang membantu rekan sejawat memahami situasi dirinya dan situasi idealnya, serta menemukan sendiri langkah-langkah untuk membawanya dari situasi saat ini ke situasi yang diharapkan. Kemudian umpan balik dari coaching-nya yang pertama, mungkin saat melakukan coaching prosesnya sudah berjalan dengan lancar sehingga apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Made Ari yang telah menyampaikan refleksi perwakilan dari kelompok 1. Kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilannya. Pak Agus, bagaimana Pak Agus? Boleh aja Pak Nam. Yuk. Baik, kalau gitu dari saya Pak Nam ya. Ya.
Mohon maaf Ibu, izin off kamera karena suasana lagi gelap jadi tidak terlihat. Jadi refleksi dari coaching yang kami lakukan dengan Pak Anom tadi, jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, di sini saya merasa jadi percakapan dengan Pak Anom tadi mengenai masalah guru yang kurang memiliki sifat kolaboratif juga. Dari percakapan tersebut, Pak Anom sudah selaku coach sudah terbuka dengan permasalahan. Kemudian dari dialog atau coaching tersebut, alur Tirta juga sudah muncul. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Setelah saya melakukan coaching dengan Pak Anom, jadi saya di sini perlu tingkatkan kemampuan saya dari memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, kemudian kemampuan saya untuk mendengarkan coaching yang dilakukan oleh Pak Anom, jadi agar lebih fokus kembali karena kebetulan saya sekarang berada di luar, jadi fokus saya tidak begitu bagus. Kemudian dari fokus itu bisa memberikan umpan balik yang baik kepada coach. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan atau tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Di sini sebelum saya melakukan coaching tadi karena ada 2 sesi pada saat menelpon dan pada saat coaching. Jadi saya di sini meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dulu dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Jadi saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coach mencapai tujuannya tersebut. Kemudian apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Di sini saya mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam lagi supaya mendorong coach ini untuk berpikir atau menggali pertanyaan-pertanyaannya dia, pernyataan-pernyataannya coach agar lebih dalam lagi pertanyaannya. Dan juga saya akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakan memperbaiki juga dari kinerja saya. Kemudian apa yang saya rasakan? Jadi dari refleksi apa yang saya rasakan pada saat di coaching, saya merasa senang, kemudian gembira dan melakukan coaching ini walaupun di pinggir jalan. Jadi pada saat perjalanan pulang, saya merasa senang dapat melakukan coaching dengan Pak Anom. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Sri Saptika yang menjadi perwakilan untuk kelompok luar biasa ya. Kita ke kelompok 3 Bapak Ibu, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang terhormat Ibu Fasil, Bapak PP, Pak Susilo dan Pak Adi Bayu serta teman-teman CGP yang berbahagia pada sore hari ini atau malam hari ini. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan refleksi terhadap kegiatan coaching yang sudah kami lakukan pada sore hari ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan adalah kami sudah bisa mengaplikasikan alur Tirta dari awal tujuan sampai yang terakhir yaitu tanggung jawab dengan cukup baik. Tentunya masih perlu kita
mantapkan lagi ke depannya. Kemudian di proses coaching itu kami sudah memahami tujuan sebenarnya dari coaching. Dari yang awalnya kami hanya membagi pengalaman seperti itu, mencoba mencari solusi, tapi sekarang lewat coaching ini kami sudah mendapatkan tujuan yang sebenarnya, sehingga coaching yang kami lakukan itu berjalan cukup maksimal seperti itu, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan di dalam proses coaching? Yang perlu kami tingkatkan adalah mengenai pengajuan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi dari coachee seperti itu, sehingga dengan pertanyaan yang coachee akan bisa menggali potensi maksimalnya, sehingga dalam proses coaching bisa memunculkan ide-ide baru di dalam pemecahan permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh? Yang saya lakukan atau kami lakukan adalah tetap fokus pada saat mengobrol seperti itu, Bu. Kami intinya seperti berpacaran, Bu. Kita saling memperhatikan seperti itu. Fokus pada topik yang kita bahas sehingga kita rasanya kemudian fokus pada penyampaian dan tujuan coaching yang kami sudah sepakati di awal. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan kami lakukan tentunya akan terus berlatih pelaksanaan coaching ini sehingga kemaksimalan kegiatan bisa tercapai dengan baik. Kemudian yang perlu kami perbaiki tentunya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, menggali potensi dari rekan yang kami ajak untuk coaching seperti itu. Kemudian yang terakhir, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Yang tadi saya rasakan saat di coaching adalah saya merasa suasana dalam hati saya itu nyaman. Saya pada saat coaching menganggap kegiatan itu adalah sebagai versi kecil dari saat sebenarnya, Bu, sehingga kami dengan bebas dan leluasa bisa menyampaikan permasalahan kami atau keluhan kami tentunya dengan alur kita tersebut. Kemudian saya merasa sangat diperhatikan dan difasilitasi saat saya menyampaikan sesuatu yang menurut saya masih perlu saya perbaiki. Kemudian di akhir coaching, saya secara tidak sadar menemukan solusi terbaik di dalam proses coaching tersebut untuk penyelesaian permasalahan yang saya hadapi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Banyak waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kadek Edi Sutrawan yang merupakan perwakilan dari kelompok 3. Kita beralih ke kelompok 4 ya Bapak Ibu, silakan kelompok 4. Baik, izin Ibu Fasilitator untuk menyampaikan refleksi kali ini. Yang terhormat Ibu Fasilitator, kemudian Bapak-bapak PP yang kece dan ganteng, Pak Putu Susilo dan Pak Gede Ardi Bayu, kemudian rekan coach Tiang lagi, Pak yang nggak kalah ganteng lagi, Pak Kadek Astike, dan rekan CGP yang lainnya yang hebat semua. Sebelumnya salam dan bahagia untuk kita semua dulu. Baik, kami dari kelompok 4, saya mewakili kelompok 4 niki untuk merefleksikan dari hasil coaching tadi
Yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Tentunya yang pertama saya rasakan adalah saya merasa lebih siap untuk melakukan coaching seperti tadi, lebih nyaman seperti itu, kemudian lebih memahami dari model tirta yang akan dilakukan, baik dari tujuan coaching itu sendiri, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian responsibility atau tanggung jawab yang ada di coaching itu sendiri. Nah, kemudian kolaborasi yang baik juga terlihat tadi saat Pak Kadek meng-coach saya, kemudian pada saat saya meng-coach Pak Kadek itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta seperti itu. Kemudian ada tidak lagi ada rasa cemas ataupun rasa canggung seperti kemarin pada saat masih dalam proses praktik seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus saya pribadi untuk kembangkan atau diperbaiki, yaitu tentang merancang langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan dari permasalahan, mungkin itu masih perlu ditingkatkan. Kemudian bagaimana melatih komunikasi yang baik untuk bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga memunculkan atau menggali dari kunci itu bisa tergali dari informasi-informasi yang masih tersimpan atau terjangkal di kuncinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi free sense atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, yang terpenting di sini adalah membangun chemistry dulu terlebih dahulu, membangun chemistry antara pasangan seperti itu. Jadi kalau sudah chemistry-nya baik seperti itu dan tidak canggung seperti itu, komunikasi dan kolaborasi tentunya akan berjalan dengan baik seperti itu. Nah, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan tadi, Pak Kadek sangat luar biasa. Pak Kadek Dedi Astike itu luar biasa pada saat meng-coach saya sendiri, kemudian sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta seperti itu, dan tidak ada rasa canggung karena chemistry-nya sudah terbangun dari masa praktek kemarin seperti itu. Nah, kemudian tetap menjaga komunikasi biar tidak ada jeda seperti itu, tapi kita harus membangun kolaborasi dan komunikasi yang baik tentunya. Nah, kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya seperti itu. Nah, tentunya akan terus berlatih, kemudian terus mempelajari sehingga coaching dengan metode atau dengan alur tirta ini akan menjadi sebuah kebiasaan seperti itu. Jadi pada saat melakukan hal itu, alur-alur dari metode tirta itu akan semuanya tercakup seperti itu. Nah, jadi akan terus saya kembangkan, kemudian tentunya terus berlatih untuk memahami sebagai coach yang baik ataupun sebagai coach yang baik seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching tentunya sangat menyenangkan, kemudian merasa nyaman, kemudian tidak ada rasa takut ataupun deg-degan seperti itu pada saat melaksanakan praktek kemarin, karena memang masih menggunakan naskah waktu masih praktek seperti itu. Nah, tapi sekarang pada saat pelaksanaan atau pada saat latihan seperti itu, tapi sekarang sudah di praktek, sudah tidak menggunakan teks seperti itu, sudah berjalan sesuai dengan alur tirta yang sesuai dengan pemahaman Tiang dengan Pak Kadek Dedi Astike seperti itu. Nah, tadi juga yang saya rasakan adalah Pak Kadek Dedi Astike itu sangat membantu, memberikan
saran, kemudian masukan yang luar biasa dan memberikan pengalaman kucing yang sangat menyenangkan seperti itu. Nah, itu adalah sebuah pengalaman berharga buat saya pribadi dan semoga apa yang diberikan tersebut ataupun yang saya berikan ke Pak Kadek itu bisa bermanfaat untuk ke depannya seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mewakili kelompok 4, Ibu. Izin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketut Dedi Kusuma yang telah menjadi perwakilan dari kelompok 4 menyampaikan refleksinya. Sekarang kita ke kelompok 5, silakan yang di kelompok 5 untuk menyampaikan refleksinya. Baik, terima kasih Ibu. Izin, saya perwakilan dari kelompok 5, saya bersama Pak Adrian tadi sudah melakukan kucing. Di sini saya ingin menyampaikan 5 hasil refleksi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau dari percakapan tadi selama kucing saya dengan Pak Adrian, saya lihat saya rasa sudah berjalan dengan baik. Kenapa demikian? Karena percakapan yang saya lakukan itu sudah masuk ke dalam alur percakapan dengan menggunakan metode Tirta, di mana pertemuan diawali dengan menanyakan tujuan, terus identifikasi masalah, menanyakan ide, rencana aksi, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Itu sudah terlihat sangat baik. Selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau umpama dari percakapan yang tadi, mungkin saya lihat dengan Pak Adrian itu, saya merasa sudah bagus semua. Tapi untuk kedepannya ketika melakukan kucing lagi untuk dengan orang lain, mungkin yang perlu diperbaiki mungkin lebih pertanyaan lebih menukik saja. Terus yang nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing. Kalau saya sendiri tadi dengan Pak Adrian mencoba untuk melakukan dengan mengobrol santai terlebih dahulu dengan Pak Adrian dan selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Adrian, baik Pak Adrian bertindak sebagai kucing maupun sebagai coach seperti itu. Dan selalu menyediakan ruang khusus tanpa adanya gangguan dari orang lain. Yang nomor 4, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, kalau untuk saya sendiri dengan Pak Adrian tadi, yang akan saya lakukan adalah mengingat kembali tentang komponen-komponen yang perlu digali atau ditanyakan pada setiap alur Tirta tersebut. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Nah, karena tadi saya dengan Pak Adrian, yang saya rasakan saat di kucing adalah saya merasa senang, saya merasa lega. Kenapa demikian? Karena saya diberikan kebebasan untuk mengutarakan ide, rencana aksi untuk mencapai tujuan. Nah, kucing juga merasa sangat senang menemukan solusi dari apa yang sedang dialami dan yang menjadi lebih yakin dan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hasil dari kelompok saya, kelompok 5 bersama Pak Adrian. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadek Siatnya yang telah melakukan refleksi diri perwakilan dari kelompok 5. Baik Bapak Ibu, kiranya kita sudah mendengarkan semua yang menjadi refleksi diri. Saya pikir teman-teman yang lain juga seperti itu Bapak Ibu ya, akan merefleksikan dirinya dan apa-apa yang harus diperbaiki Bapak Ibu dalam hal coaching ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada sedikit refleksi aktivitas pembelajaran sesi 2, ruang kolaborasi tentang praktik. Ada pertanyaan pemantik yang karena waktu Bapak Ibu ya, saya meminta satu perwakilan dari laki-laki dan satu perwakilan dari perempuan untuk menyampaikan refleksi aktivitas pembelajaran kita pada sore hari ini, yaitu dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan. Seperti yang sudah saya dengar refleksi-refleksi yang luar biasa dari Bapak Ibu ya. Silakan raise hand untuk yang menjadi perwakilan salah satu dari perempuan dan satu dari laki-laki. Ibu silakan raise hand. Waktu kita terbatas ya begitu ya. Ya, silakan Pak Kadek Siatnya.
Baik, terima kasih Bu. Mungkin singkat saja dari saya, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu yang telah meningkat dibandingkan sesi latihan? Kalau yang saya rasa mungkin pada saat latihan mungkin pertanyaannya masih segitu-segitu aja Bu. Jadi belum terlalu banyak bervariasi, tapi ketika tadi praktek mungkin pertanyaannya mungkin bisa dibilang lebih berbobot karena saya bisa mengembangkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang lebih menukik seperti itu. Walaupun mungkin belum sempurna seperti itu Bu, tapi sudah lebih meluas lah pertanyaannya. Jadi cakupan yang ingin saya gali ketika bertanya sebagai coach tadi sudah lebih luas seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kades Yatnya, luar biasa ya. Pada saat latihan pertanyaannya biasa-biasa saja, tapi setelah praktek lebih berbobot lagi ya. Itu yang diharapkan ya Bapak Ibu. Untuk perwakilan perempuan sudah ada yang reaksi. Korenvil silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak atau Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Menurut saya pada saat latihan untuk kehadiran penuh Bu ya, presence pada saat latihan itu saya masih kurang, saya merasakan masih kurang, karena ada gangguan dari si kecil juga seperti itu. Nah, pada saat tadi saya bisa hadir penuh, presence penuh Bu, karena tidak ada gangguan dari manapun dan saya bisa mendengarkan keluh kesah dari coach saya. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Renvil yang telah melakukan refleksi aktivitas pembelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk kedua yang memberikan refleksi ini berarti akan nanti seperti Bu Renvil ya, kalau nanti saat mau melakukan coaching itu harus memastikan situasinya benar-benar aman ya, benar-benar aman dari gangguan, baik itu gangguannya berasal dari anak kita sendiri atau dari orang lain gitu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu akan merefleksi lagi model kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak Ibu menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat. Kemudian, jika Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah, bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat. Silakan Bapak Ibu. Raise hand, saya minta 2 orang, saya tidak meminta, tidak menyebutkan namanya. Yang raise hand silakan. Terserah mau perwakilan dari laki-laki 2-2 atau dari perempuan 2-2 silakan. Karena Bapak Ibu sudah latihan coaching dan Bapak Ibu sudah praktik coaching saat ini. Pak Ketut Dedi Kusuma, silakan Pak. Belum dibuka mikrofonnya Pak. Oh ya, mohon maaf Bu. Jadi saya ingin menanggapi untuk pertanyaan yang pertama mungkin Bu. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat seperti itu Bu. Nah, jadi hal-hal yang mungkin nantinya saya lakukan yaitu yang pertama seperti sebagai seorang guru juga kita harus mengenali dulu karakteristik dari masing-masing sivitas atau sivitas akademika yang ada yang di bawah pimpinan saya di sekolah gitu misalkan Bu. Nah, jadi
saya akan memahami dulu melakukan observasi tentunya. Observasi itu bisa dilakukan secara face to face, secara mandiri, seperti itu memanggil semua staf ataupun guru yang bersangkutan secara satu persatu, kemudian menanyakan dulu apa yang menjadi kekuatan seperti itu, di bidang mana dia kuat seperti itu, kemudian akan memberikan pekerjaan atau tempat sesuai dengan kemampuannya masing-masing seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya saya akan melakukan pendampingan, tentunya tetap melakukan monitoring kepada masing-masing PTK seperti itu untuk mengecek dari pekerjaan-pekerjaan yang memang menjadi kompetensinya masing-masing apakah sudah berjalan dengan baik, sudah dikerjakan dengan baik ataupun tidak sesuai dengan harapan dari pimpinan itu sendiri. Nah, yang terakhir tentunya sebagai kepala sekolah tentunya harus melakukan refleksi secara mandiri, apakah kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan kepada PTK itu sudah dilaksanakan dengan baik, apakah belum, apakah dengan cara kepemimpinan saya yang salah ataupun dari segi PTK-nya yang memang harus perlu adanya refleksi seperti itu. Nah, semua dari itu tentunya harus berawal dari diri sendiri dulu sebagai kepala sekolah, tentunya harus menjadi sebuah teladan dulu, sebagai teladan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik terlebih dahulu sehingga bisa menjadi teladan bagi PTK untuk menjadikan kualitas dalam satuan pendidikan itu meningkat, seperti itu, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tutut Dedi yang telah ini Pak Tutut Dedi menjawabnya nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Pak Iya, Tutut benar. Dedi. Oke. Yang mau menjawab nomor 2 silakan. Pak Tutut Dedi tidak ya? Oh Pak tadi yang lebih duluan Pak siapa ya? Pak Raharja Dangin kalau tidak ya Raharja Dangin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 2. Jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Tentu saja pengawas itu merupakan apa istilahnya teman lah bukan kepada kepala sekolah. Jadi untuk meningkatkan potensi dari kepala sekolah tentunya seorang pengawas itu harus menjadi rekan yang baik terhadap kepala sekolah. Pun mungkin cara-cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan atau potensi dari kepala itu mungkin yang pertama tentu saja pengawas ini harus melakukan coaching untuk meningkatkan kemampuan dari segi kepemimpinan kepala sekolah. Hal-hal ini bisa dilaksanakan mungkin dalam hal membantu sekolah dalam mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang efektif. Kemudian kepala pengawas juga bisa membantu kepala sekolah coaching dalam meningkatkan kemampuan dan pengembangan kurikulum. Tentunya pengawas juga untuk memaksimalkan potensi dari kepala sekolah bisa membantu merancang kurikulum yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian manajemen sekolah juga sangat penting ditingkatkan. Manajemen sekolah sangat penting ditingkatkan. Pengawas juga bisa membantu kepala sekolah dalam menyusun anggaran, mengelola sumber daya yang ada di sekolah tersebut dan
memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Itu saja mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gedera Harja yang telah menjawab soal nomor 2. Bapak Ibu calon guru penggerak hebat, dari refleksi 2 pertanyaan ini sebenarnya alur tujuannya adalah ke coaching Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu melakukan coaching dan mengobservasi, di mana kita lihat bahwa observasi itu kan sebenarnya ada observasi, dan pasca observasi. Nah, sebenarnya sudah dari dulu hal ini dilakukan, baik itu supervisi akademik ya, yang tanpa menggunakan alur kita, sudah ada Bapak Ibu, sudah ada praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, di Permenpan nomor 19 tahun 2009 itu sudah ada tentang penilaian kinerja Bapak Ibu ya. Itu juga ada praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Hanya saja saat kita tidak melakukan dengan menggunakan alur kita, itu lebih kepada penilaian Bapak Ibu. Kita lebih pada, karena formatnya adalah format nilai Bapak Ibu. Sekarang kita lebih kepada peningkatan kinerja Bapak Ibu ya. Nah, di Permenpan nomor 19 tahun 2009 itu kan ada PKG dan ada PKB. Ya. PKG ya penilaian kinerja guru, dan PKB itu adalah penilaian kinerja keprofesian berkelanjutan yang ada pada sekarang yang istilahnya Kombel itu Bapak Ibu. Istilahnya Kombel, yang dulu ada KKG untuk SD, MGMP untuk SMP dan SMA. Nah, itu yang menjadi perbedaan yang paling signifikan adalah dulu kita lebih fokus kepada penilaian, tetapi sekarang kita lebih fokus pada peningkatan kinerja. Nah, yang sudah dijawab luar biasa Bapak Ibu ya. Setidaknya Bapak Ibu sudah sedikit memahami apa yang menjadi tujuan coaching saat ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada slide berikut. Nah, kita sudah berada pada penghujung ini Bapak Ibu ya. Pada penghujung kegiatan. Mari Bapak Ibu untuk menutup kegiatan kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pak Gede Agus ini Satrika. Silakan Pak. Mohon maaf Ibu, pertanyaan diulang dari tadi, suaranya tidak terlalu baik terdengar di sini Bu. Iya, Bapak silakan memimpin doa untuk doa penutup kita pada kegiatan Rukol sesi 2 ini Pak. Baik Ibu, baik terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sebelum kita mengakhiri sesi Rukol kali ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing agar Rukol hari ini yang sudah selesai berjalan dengan baik. Jadi berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Gede Agus Satrika yang telah memimpin doa untuk kita di kegiatan Rukol 2 ini. Untuk itu sebelum kita meninggalkan ruangan ini, mari Bapak Ibu sebagaimana biasa kita harus dulu foto bersama Bapak Ibu ya. Yang punya kamera terbuka Bapak Ibu, yang terbuka semuanya, silakan menjadi kameramen sementara. Ada Bapak Ibu? Oh, sebentar, saya izin apa namanya, stop share screen dulu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Pak Gede Agus tidak bisa buka kamera.
Kamade Ardi mungkin masih dalam perjalanan. Ataukah sudah tiba? Kamade Ardi Bayu. OTP luar biasa. Ayo, Bapak Ibu, silakan, ada yang mau menjadi kameramen sementara, silakan. Oh, Kamade sudah ada. Semangat. Kamade Ardi. Semangat Pak Bayu. Oh, ini, ayo. Oh, Pak Kadek Deviastika, iya, Baik semangat. Bu, saya akan coba Bu. Kebetulan di sini semua kelihatan Bu. Wow, luar biasa. Iya, Pak. Yang pertama, gaya apa dulu Bu? Semangat. Sekali-sekali gayanya dari Bapak Ibu dong. Bentar dulu Bu, saya sip dulu Bu. Ya. Ayo, lagi apa lagi Bapak Ibu? Lagi silakan. Lagi beda harga maunya salam perubahan. Nah, harus ya. Ikuti Bu Desi katanya. Salam perubahan. Udah. Sudah, oke. Satu lagi dari Bapak Ibu dong. Salam apa? Oh, jempol atas, tanda pujian. Bapak Dek Dedi udah? Belum Bu, ya sekarang Bu. Satu, dua, tiga. Ya, sudah Ibu. Terima kasih Pak Kadek Dedi Astika yang telah menjadi kameramen kita pada sore hari ini. Luar biasa semuanya. Harapan saya Bapak Ibu segera lakukan coaching ya, praktik di sekolah dan sesering mungkin melakukannya baik kepada siswa maupun rekan sejawat. Terima kasih dan saya ingatkan kembali jangan lupa untuk mengupload sesi ruang kolaborasi ini pada upload tugas ya Bapak Ibu ya, yang sudah ada kode-kodenya itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam dan bahagia Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Pak Bayu udah datang.